Pada praktikum basis data 2 kali ini, kita akan membahas mengenai bab 15, mengontrol akses user. Tujuan pembelajaran yang pertama, membuat user dan privilege, pengaturan role, serta penggunaan statement grant dan revoke untuk mengatur objek privilege. Mengontrol akses user. Pada lingkungan dengan banyak user, perlu dipelihara keamanan data atau security untuk mengakses dan menggunakan database. Dengan security dari Oracle Server, maka kita bisa, yang pertama, mengontrol akses database, memberikan akses terhadap objek spesifik yang ada dalam database, mengkonfirmasi pemberian privilege atau hak akses dalam data dictionary, serta membuat sinonim untuk objek database. Database security dapat dikelompokkan menjadi dua hal, yaitu system security dan data security. Sistem security meliputi akses dan penggunaan database pada level sistem. Semisal username dan password ruang disk yang dialokasikan ke user dan operasi sistem yang diperbolehkan pada user. Database security meliputi akses dan penggunaan database objek dan perlakuan yang bisa diberikan oleh user terhadap objek dari database. Selanjutnya yaitu privilege atau hak akses. Privilege adalah hak akses atas sesuatu. Sistem privilege adalah hak akses terhadap database. Objek privilege adalah hak untuk memanipulasi isi dari database objek. Skema adalah kumpulan objek semisal tabel, view, dan sequence. Ada lebih dari 80 privilege yang tersedia. DPA memiliki level privilege tertinggi yang bisa melakukan, yaitu pembuatan user baru, create user, menghapus user, drop user, menghapus tabel, drop any tabel, membackup tabel, backup any tabel. Selanjutnya, pembuatan user. Untuk pembuatan user, baru digunakan perintah create user. Contoh pada percobaan yang pertama, buat user baru dengan nama Scott2 dan password macan. Maka berikut ini adalah perintah SQL-nya dengan mengetikkan create user Scott2 identified by macan. Identified by di sini maksudnya adalah kita mengatur password dari user Scott2. Sekali user dibuat, maka DBA dapat memberikan sistem privilege yang spesifik terhadap user tersebut, yaitu create session untuk berhubungan dengan database, create tabel untuk membuat tabel dalam skema user, create sequence untuk membuat sequence, create view untuk membuat view, create prosedur untuk membuat prosedur. Contoh pada percobaan yang nomor 2, berikan privilege kepada user Scott2 untuk membuat tabel, sequence, dan view. Maka berikut ini adalah perintahnya, yaitu dengan mengetikkan grant create tabel, create sequence, create view to Scott2. Selanjutnya, role. Role adalah nama dari sekumpulan privilege yang saling berelasi dan diberikan pada user. Role dibuat untuk mempermudah proses pemberian dan pelepasan privilege. Hal pertama yang dikerjakan sehubungan dengan role adalah, pertama, role dibuat dengan perintah create role nama role. Kemudian DBA dapat menandai privilege apa saja yang diberikan kepada role. Setelah itu baru ditentukan user mana yang boleh memiliki role tersebut. Contoh pada percobaan yang ketiga, buat role manager, maka perintahnya adalah sebagai berikut, create role manager. Selanjutnya, berikan privilege untuk membuat tabel dan view pada role manager, yaitu mengetikkan grant create tabel, create view to manager. Dan selanjutnya, berikan role manager ke Black dan Clark. Maka, grant manager to Black, Clark.
Perubahan password. Setiap user dapat merubah sendiri passwordnya dengan perintah alter user. Contoh pada percobaan yang nomor 6, ubah password dari users code 2 menjadi singa. Maka, berikut ini adalah perintahnya, alter users code 2 identified by singa. Objek privilege dan pembuatannya atau gram privilege. Objek privilege adalah privilege yang sesuai untuk membentuk perlakuan terhadap objek database. Tabel berikut menjelaskan ada tidaknya objek privilege terhadap suatu objek dalam database. Yaitu, untuk objek alter, tabel ada, H untuk sequence ada, delete untuk tabel ada, view ada, execute hanya ada pada prosedur, index hanya ada pada tabel, insert hanya ada pada tabel dan view, reference hanya ada pada tabel, select hanya ada pada tabel, view, dan sequence, update hanya ada pada tabel dan view. Perintah untuk memberikan objek privilege adalah sebagai berikut. Grant object privilege nama kolomnya on object to user atau role atau public with grant option. Contoh pada percobaan yang nomor 7, berikan objek privilege select pada tabel EMP untuk user Black dan Clark. Maka berikut ini adalah perintahnya, grant select on employee to Black, Clark. Selanjutnya, pada percobaan yang nomor 8, berikan objek privilege update pada kolom di name dan location pada tabel departemen untuk user Black dan Clark. Maka berikut ini adalah perintahnya, grant update di name location on department to Black and Clark. Penggunaan with grant option dan public. Dengan menambah with grant option pada saat memberikan suatu objek privilege, maka akan membuat user yang diberi objek privilege dapat memberikan hak yang diberikan atasnya kepada user yang lain. Contoh pada percobaan yang nomor 9, berikan objek privilege select dan insert pada tabel departemen kepada user code 2 dan berikan keyword with grant option agar user code 2 bisa memberikan objek privilege yang serupa pada user yang lain. Maka berikut ini adalah perintahnya, grant select insert on department to code 2 with grant option. Jika pada saat pemberian suatu objek privilege diberikan keyword public, maka akan menyebabkan objek privilege yang didefinisikan diberikan ke semua user yang ada dalam sistem. Contoh pada percobaan yang nomor 10, berikan objek privilege select pada tabel departemen yang dimiliki oleh Scott kepada semua user yang ada dalam sistem. Maka berikut ini adalah perintahnya, grant select on Scott.department to public. Pemeriksaan privilege, yaitu terdapat sebagai berikut data dictionary role system privilege yang diberikan pada role tab priv, yaitu tabel privilege yang diberikan pada role, user role privilege, yaitu user yang bisa diakses oleh user tab priv made, objek privilege yang diberikan pada objeknya user tab priv record, yaitu objek privilege yang diberikan pada user call priv map, objek privilege atas kolom yang dipunyai user call priv rec, objek privilege yang diberikan pada user pada kolom yang spesifik. Revoke object privilege. Untuk menghapus privilege digunakan perintah revoke. Dengan perintah revoke, privilege yang diberikan ke user yang lain melalui with grant option juga akan dihapus. Sintak umum dari revoke adalah sebagai berikut. Revoke privilege on object from user atau role atau public cascade constraint. Contoh pada percobaan yang nomor 10, hapus privilege select dan insert yang diberikan pada user Black dan Clark pada tabel departemen.
Maka berikut ini adalah perintah SQL-nya. Revoke select insert on department from Blake, Clark. Selanjutnya kita memasuki ke sesi latihan soal. Untuk soal yang pertama, buatlah sebuah tabel dengan nama gaji dengan struktur tabel berikut ini. Nama bertipe Varchar 2 dengan panjang karakter 30, gaji bertipe number, dan umur bertipe number. Untuk menjawab soal yang pertama ini, mari kita kerjakan pada workspace di SQL+. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita masuk ke database Oracle Plus, dan di sini kita login dengan username sistem. Selanjutnya kita masukkan passwordnya dan kita login. Setelah kita masuk ke workspace di SQL Plus, untuk membuat sebuah tabel maka kita ketikkan perintah create tabel, nama tabelnya, dan di sini terdapat kolom nama bertipe Varchar 2 dengan panjang karakter 30. Selanjutnya terdapat kolom gaji bertipe number dan kolom umur bertipe number. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Setelah muncul perintah berikut, maka tabel telah berhasil dibuat. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, buat user dengan nama Kirana dan Karana. Untuk membuat user, maka kita ketikkan perintah create user, nama usernya, misalnya kita masukkan Kirana. Selanjutnya identified by, di sini kita masukkan nama passwordnya, misalnya passwordnya adalah Kira, dan kita lihat hasilnya. Maka di sini user telah berhasil dibuat. Selanjutnya untuk membuat user Karana, kita ganti nama usernya Karana dan identified by Kara, dan kita lihat hasilnya. Maka muncul hasil bahwa user telah berhasil dibuat. Selanjutnya untuk soal yang nomor 3, berikan role connect pada user Kirana. Untuk memberikan role connect pada user Kirana adalah perintah yang kita ketikkan adalah grant connect to, kita masukkan nama usernya yaitu Kirana dan kita lihat hasilnya. Maka akan muncul pemberitahuan bahwa grant telah berhasil dibuat. Selanjutnya, berikan role connect dan resource pada user Karana. Selanjutnya, kita akan memberikan role connect dan resource pada user bernama Karana dengan kita mengetikkan grant connect resource to Karana. Dan kita lihat hasilnya, maka akan muncul pemberitahuan bahwa grant telah berhasil dibuat. Selanjutnya, jelaskan apa arti role dan perbedaannya yang diberikan kepada kedua user di atas. Yaitu, role adalah nama dari sekumpulan privilege yang saling berelasi dan diberikan pada user. Role dibuat untuk mempermudah proses pemberian dan pelepasan dari privilege. Role connect, yaitu user dengan role jenis connect dapat melakukan berbagai kegiatan terhadap database, seperti melakukan select, insert, update, dan delete dari tabel yang dimiliki user lain. Setelah di role grant, user juga dapat membuat tabel view, sequence, cluster, dan sinonim. Role resource, user dengan role jenis resource memiliki hak akses yang lebih besar, yaitu selain role yang sama dengan connect, juga diberi hak untuk membuat prosedur, trigger, dan index. Berikutnya, untuk soal yang nomor 6, masukkan data berikut ke dalam tabel gaji, yaitu
Kirana dengan gaji 850.000 umur 30, Karana dengan gaji 1 juta dengan umur 30, dan nama Lara dengan gaji 850.000 umur 30. Selanjutnya, untuk memasukkan nilai pada tabel gaji yaitu dengan mengetikkan perintah insert into nama tabelnya adalah gaji dan nilainya values yaitu dengan nama Kirana, gajinya 850.000 dan usianya 30. Kita lihat hasilnya. Maka akan muncul pemberitahuan bahwa satu baris telah berhasil dibuat. Selanjutnya kita masukkan dengan nama Karana dengan gaji 1 juta dan kita lihat hasilnya. Maka akan muncul satu row telah berhasil dibuat. Data berikutnya bernama Lara dan memiliki gaji 850.000. Dan kita lihat hasilnya, maka akan muncul pemberitahuan bahwa satu baris telah berhasil dibuat. Selanjutnya, karena user Kirana hanya dapat diberikan role connect, berikan privilege select pada user Kirana. Selanjutnya, kita akan memberikan privilege pada user Kirana, yaitu dengan mengetikkan perintah grant select on. Nama tabelnya adalah gaji tuh, dan di sini kita masukkan nama usernya yaitu Kirana. Dan kita lihat hasilnya, maka akan muncul pemberitahuan bahwa grant telah berhasil dibuat. Berikutnya, berikan role select dan update pada user Karana sehingga dapat mengupdate tabel gaji pada field gaji. Untuk memberikan role select dan update terhadap user Karana, kita mengetikkan perintah grant select update, dan di sini pada soal adalah yang diupdate itu kolom gaji, sehingga kita masukkan update nama kolomnya gaji. Di sini kita masukkan nama tabelnya yaitu gaji to, dan di sini kita masukkan nama username-nya adalah Karana. Dan kita lihat hasilnya, maka akan muncul pemberitahuan bahwa grant telah berhasil dibuat. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 9, masukkan sebagai user Kirana, kemudian update-lah tabel gaji. Apa yang terjadi? Pertama, kita akan masuk ke user dengan nama Kirana. Kita masukkan passwordnya Kira. Dan di sini kita akan mencoba mengupdate dari tabel gaji. Maka kita ketikkan perintah update sistem.gaji karena tabel gaji tadi ada dibuat dari sistem. Selanjutnya kita update gajinya, set gaji sama dengan 950.000. Dan kita lihat hasilnya, maka akan muncul error seperti berikut, yaitu insufficient privilege, yaitu kita tidak dapat melakukan update pada user Kirana karena pada privilege yang kita berikan sebelumnya kepada user Kirana hanya berupa select, sehingga kita tidak dapat melakukan perintah update. Soal berikutnya, masuklah sebagai user Karana, kemudian insertlah data baru pada tabel gaji. Apa yang terjadi? Pertama, kita akan login sebagai user Karana.
Selanjutnya kita akan masukkan sebuah data pada tabel gaji, yaitu kita ketikkan perintah insert into system.gaji dengan nilai values-nya dengan nama Amin, gaji 975.000 dan usia 20. Kita lihat hasilnya. Maka akan muncul error, yaitu pada insufficient privilege, karena pada user Karana hanya dapat melakukan select dan update. Soal berikutnya, masuklah sebagai user Karana, kemudian updatelah data baru pada kolom umur tabel gaji. Apa yang terjadi? Di sini kita tetap berada pada user Karana. Selanjutnya kita akan melakukan update pada kolom umur dari tabel gaji, yaitu kita masukkan perintah update system.gaji, set umur sama dengan 31, where name sama dengan Lara. Dan kita lihat hasilnya. Maka akan muncul error, yaitu insufficient privilege, karena pada grand select dan update yang kita lakukan sebelumnya, yaitu kita hanya dapat mengupdate dari tabel gaji itu hanya pada kolom gaji. Sehingga jika kita ingin melakukan update pada tabel atau field umur dari tabel gaji, maka kita tidak dapat melakukannya. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 12 dan soal yang terakhir, masuklah sebagai user Karana, kemudian update-lah data baru pada kolom gaji, tabel gaji. Apa yang terjadi? Dan tampilannya adalah sebagai berikut. Jadi kita akan mengupdate pada kolom gaji, yaitu di mana namanya Karana di set gaji, yaitu menjadi 1 juta. Yaitu kita akan melakukan update. Kita ketikkan perintah update system.gaji, set gaji sama dengan 1 juta, where nama sama dengan Karana, dan kita lihat hasilnya. Maka akan muncul pemberitahuan bahwa satu baris telah berhasil dibuat, dan untuk melihatnya maka kita ketikkan select bintang from system.gaji dan kita lihat hasilnya. Maka di sini adalah kita berhasil mengupdate pada baris kedua, yaitu di mana nama Karana, dan kita update gajinya menjadi 1 juta. Sekian untuk pertemuan kali ini.